Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan TTS ya. Jangan benar RT kenapa TTS tak tahu senyatora, tak jelas sekali bisa setting ke konten kok. Pengen viral boleh. Pengen viral. Gampang asal cara Cara pengen viral. Ada kasro terus aktif YouTube. Tak tahu cara nak bagi konten, ia pokok aku bagi dia lah. TTS tak tahu senyatora. Mereka bagi konten, terus viral lah. Entus lu buka. Mereka viral lu. intro. Buka. Aja nih intro. Ada bermain mulai viral. Apa kau atau kar paling memiliki viral? Bawa hal-hal saya lagi booming. Apa K-pop? Diciptakan dia tidak booming. Aslinya kan bisa terlalu viral kan bahasa basi. Iya, bahasa basi apa tadi? Yang terlalu viral ya, itu apa deh yo? Viral. Kalau banyak sih tahu. Terus maksudnya gak ngani gak? Oke, sudah tercapai viral. Terus kemarin viral lah apa? Kepuasan. Tak ada aja. Mulai viral. Iya aja. Anggap benar. Aku perkara lah. Kan viral. Iya perkara aja. Perkara. Ngelabinin orang misalkan. Ngelabinin orang ya. Iya. Korban kuat apa? Kuat kamalo. Aduh, lapar. Men bahasa basi, aja namanya gila boleh viral. Masa aku tuh bahasa basi? Jadi. Beremang. Boleh nak orang Indonesia. Iya orang banyak bahasa basi. Celah tahu cak di antara kamera, tambah tanya kidem maaf. Padahal tahu tuh cuma antara kamera. Tahu terus cuma antara Malaysia. Saya kita tanya kidem maaf. Pak aku tuh dengar jadi apa? Padahal kan itu pertanyaan yang tidak penting. Iya. Bahasa basi itu kan sebenarnya tidak penting bagi sebagian orang. Atau bisa saja sebenarnya mereka bukan bahasa basi, tapi kepo saja gitu kan. Kan ada lah sebagian orang yang karakternya itu kepoan. Kun tahu apa kon gede orang. Tapi kan kalau misalnya kan yang dia itu orang Indonesia kan ada tuh di Indonesia Gemari Pahlu Jinawi. Apa aja deh? Awak burung iding. Beremu ya, itu sudah diajarin dulu padahal. Maksudnya enggak benar ngiding dijiri. Gemah Ripah Loh Jinawi. Ripah Loh Jinawi. Apa jadi? Ending tak tahu kan deh. Iya. Apa jadi? Enggak tahu jelas sih. Pokoknya dia nabit dengan coba din nak coba bareng ya. Maksudnya coba di. Abit dengan luar Madura. Mau setahunan kok ya. Gemari Pahlu Jinawi sifat yang dipunyai oleh penduduk-penduduk Indonesia, salah satunya itu ramah, yang mana menurut Nyangkok ya tak selamanya bahasa basi hanya sekedar bahasa basi. Jadi misal ya Fikri lebat ada dina demam Fik padahal tahu centra kebarat sama dia gitu kan kelihatannya gitu kan. Jadi hanya sekedar sebuah kayak semacam kalimat akrab tuh. Ya makanya kenapa orang Indonesia itu suka bahasa basi? Apakah sudah menjadi identitas warga negara Indonesia sebagai, kalau kita sering dengar ya di tulisan-tulisan tak ada persoalan apapun lah, pasti salah satu tulisan itu kita atau netizen lah komentar, kita sering menyampaikan bahwa kita punya sifat ketimuran. Nah sifat ketimuran kan nggak harus bahasa basi. Nah ketika ada salah satu kompleks atau kampung lah tetangga kan bertemor ketika salah satunya tidak mau basa-basi atau hanya sekedar mempertanyakan hal-hal yang penting, malah itu menjadi persoalan, dianggap sombong, dianggap tidak suka bertetangga, sopan santunnya kurang gitu kan. Nah itu menjadi anggapan yang salah bagi masyarakat. Nah sehingga bagi saya pribadi, apakah masuk dalam daftar Apakah ini menjadi bagian dari standarisasi
Terus? untuk menilai bahwa masyarakat Indonesia itu sukanya yang damai gitu kan, sukanya yang sopan, kemudian asri dan semacamnya, hal-hal yang begitu. Jadi orang di luar Indonesia tak suka damai. Ya enggak juga, enggak begitu. Terus Jadi menurut Nyangkoro mungkin lah kulturnya sudah tuh mas, kulturasi budayanya tuh kan, maksudnya kalau misalnya di barat tuh di luar Indonesia kayak di Amerika, mungkin di sana itu sudah kulturasi budayanya, mereka sudah lah tak pate apa ya istilahnya ya, tak pate nyapaan lo biasa aja, berbeda kan dengan di pernah ke sini. Amerika bukan? Di film-film. Oh, dari film. Iya kan, maksudnya kan kalau di film kan para pada mas, karena kan menggambarkan kisah. Panjang Korea, sudah mak kuning orang Indonesia suka bahasa basi, apakah di luar tak pernah dia? Ya belum tentu, karena yang kita menganggap bahwa orang Indonesia yang suka bahasa basi karena kan kita hidupnya di Indonesia. Bisa jadi juga orang luar negeri suka bahasa basi. Nah, bahasa basi itu biasanya digunakan orang apakah dengan tujuan tertentu? Biasanya iya. Kalau yang namanya bahasa basi, ya berarti tidak, sebenarnya sekalipun tidak dipertanyakan, tidak menjadi persoalan. Iya kan? Kan bahasa basi. Tanya Aki, ya tak tanya Aki, ya udah. Dalam konteks saya bahasa basi nggak? Dalam konteks bahasa basi, kata bahasa basinya. Iya, dalam bahasa basinya itu saya konteks ke nggak gila sejangan kok antara orang antara kamera kita nyakin antara demam. Namun bahasa basi atau muka orang dalam tujuan tertentu. Ya benih bahasa basinya, Bang. Untuk pembukaan. Bukan bahasa basi Apa? namanya. Karena punya tujuan. Kan yang tadi yang Pembukaan. Iya. Kan tak kira mungkin pada suatunya benar di mah. Iya kan, punya tujuan itu. Benar di mah dulu. Kenapa? Tentang aktivitas apa? Tapi kan pertanyaan bahasa basi sih yang gue. Nah, kemudian cek terus diberi nah. Apa macam besenak. Tentunya jadi kan. Itu perlu kan dia bahasa basi. Dikatakan dia memang perlu digunakan dalam komunikasi dengan orang untuk menjalin keakraban, untuk kemudian mempererat tali persaudaraan. Atau yang bahasa basi sebenarnya itu hanya digunakan bagi orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas apanya. Tak jelas atau apa kan? Tak jelas. Mau datang orang nggak? Karena yang mana orang nggak punya kerjaan. Enggak, gini. Yang pertama kan yang perlu dipahami makna harfiah. Makna harfiahnya bahasa basi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu kan. KBBI itu apa gitu. Besar apa kan besar? Kalau dikatakan besar. Ya bahasa basi adalah ungkapan yang digunakan hanya untuk sopan santun dan tidak untuk menyampaikan informasi. Benar. Kan beda Koreana beda apa kalimat sopan santun. Dan tidak untuk menyampaikan informasi. Jadi dari artinya saja kan sudah jelas. Berarti mereka bertanya tidak ada tujuan lain selain hanya untuk menganggap orang tersebut sopan, agar memberikan anggapan orang lain sopan, santun. Nah, ketika bahasa pembuka digunakan karena ada hedonism kan. Nginjem WC itu tujuan yang terselubung ya polan dibudin jadi nginjem WC itu kan bukan bahasa basi lagi. Jadi bukan bahasa basi lagi. Kata pengantar. Kata pengantar. Biar kan aku pernah bahasa basi jadi maksudnya kan tujuan itu tak langsung disampaikan. Karena itulah ketika disampaikan ada hubungan yang kemudian masih belum nyaman. Nah, ketika bahasa basi akrab seolah-olah suasana cair, guru kemudian tujuan naruh sampai akhir. Iya. Dan kalau Rasul lu. Iya, Bahasa basi dia. Kita konklusinya hubungkan dengan kebiasaan orang-orang tadi kan saya biasa menggunakan bahasa basi. Itu kan hampir di semua tempat lah. Bisa kita klasifikasikan di Madura, kemudian Jawa ataupun mana. Tapi kalau lebih konkretnya, ya bahasa basi itu lebih ke cara bagaimana menjaga hubungan komunikasi dengan orang. Ya biar kita tidak terkesan sombong. Maka
Maka tidak boleh selaras dengan tujuan. Makanya kemudian ada tujuan, maka dia berpikir apakah perlu atau tidak digunakan. Nah, iya. Iya, jadi lah. Terus, apa boleh? Ya, kita tahu kan. Kita kembali di minggu depan. Iya. Masih bersama kita gitu kan. Ya. Di tak tahu senyata. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung, tidak apa-apa. Langsung Mengajukan diri. Terus saja Kontak kopi menyenom mak beda sirut teori. Nah, itu di episode selanjutnya. Silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan share ke media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.